Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karen Kervi, biasa dipanggil Karen. Dengan nomor NIM 231121200003. Saya berasal dari kelompok 28 HTML jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang ada di sekitar kita, yakninya maraknya pinjaman online ilegal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Di era globalisasi saat ini, tentunya kita sudah banyak mengetahui dan melakukan berbagai aktivitas secara online, yang mana hal tersebut dapat memudahkan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik itu, masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kemajuan teknologi demi keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Salah satunya, pinjaman online ilegal. Sebelum itu, apa sih pinjaman online itu? Seperti namanya, melalui pinjaman online, kita dapat mengakses fasilitas peminjaman uang yang disediakan oleh jasa keuangan yang beroperasi secara daring atau online. Jika kita pikir, peminjaman online ini tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam bidang finansial. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa tidak semua jasa keuangan yang menyediakan jasa peminjaman online memiliki izin yang sah dari negara, sehingga dikategorikan sebagai peminjaman online ilegal. Nah, pertanyaannya, mengapa sih masih banyak orang yang terlibat dalam peminjaman online ilegal? Apa saja ya faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut? Teman-teman, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, faktor-faktor ini tentunya tidak terlepas dari faktor finansial. Berdasarkan survei independen yang dilakukan oleh No Limit Indonesia pada tahun 2021 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal ini. Di antaranya, untuk membayar hutang, dana lebih cepat cair, latar belakang ekonomi terutama menengah ke bawah, dan kebutuhan mendesak menjadi alasan tertinggi. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada sisi positif dari yang namanya ilegal. Maka dari itu, perlu kita ketahui dampak negatif yang akan menimpa kita jika terjerat dalam peminjaman online ilegal, agar kita tidak terjerumus dalam hal tersebut. Di sini, saya akan menyebutkan beberapa dampak negatif dari peminjaman online ilegal. Yang pertama, suku bunga dan denda yang tinggi. Suku bunga dan denda ini akan terus bertambah seiring kelalaian peminjam dalam pelunasan. Apalagi mereka menentukan suku bunga dan denda ini semau mereka tanpa adanya kesepakatan bersama. Yang kedua, prosedur penagihan yang jauh dari etiket yang baik. Penagihan ini dilakukan secara agresif, bersifat mengancam, bahkan mempermalukan si peminjam. Tujuannya agar peminjam merasa tertekan dan terdesak untuk segera membayar. Atau dengan kata lain, kita akan diteror oleh debt collector. Yang ketiga, rentan terancam penyebaran informasi pribadi. Untuk melakukan peminjaman ini, pastinya kita harus memenuhi persyaratan dan beberapa data yang diminta. Namun naasnya, peminjaman online ilegal justru memanfaatkan data tersebut untuk disalahgunakan sebagai alat ancaman. Maka dari itu, bagaimana sih cara kita menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Teman-teman, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu cek izin perusahaan di website resmi OJK, pilih aplikasi yang resmi dan jelas, mengecek transparansi bunga, tidak mudah tergiur dengan kemudahan yang diberikan, serta melihat rekam jejak digitalnya. Lalu, bagaimana solusi apabila terlanjur terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, segera lunasi peminjaman ya. Jika belum mampu, lakukanlah negosiasi seperti perpanjangan waktu tempo ataupun penurunan suku bunga. Yang kedua, hindari peminjaman dari pinjaman online ilegal lain untuk menutupi hutang lama yang telah melewati jatuh tempo. Yang ketiga, bila terjadi teror penagihan peminjaman, maka segera blokir seluruh kontak yang melakukan teror dan memberitahukan kepada relasi untuk mengabaikannya apabila turut dihubungi. Dan yang terakhir, jangan takut untuk melapor kepada pihak berwajib untuk selanjutnya dapat ditindak secara hukum.
Teman-teman, demikianlah pemaparan singkat dari sudut pandang saya mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Saya harap dengan video ini dapat mengedukasi teman-teman untuk dapat lebih awas dan cermat dalam menyikapi perkembangan iptek. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi.